warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Oke, sekarang kita belajar subtema 4 mengenai hidup bersih dan sehat di tempat umum. Kalian buka buku temanya, lalu buka halaman 122 di subtema 1. Di sana ada ayo mendengarkan. Dengarkan, ibu baca, kalian dengarkan dan simak ya. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca teks berikut. Merawat dan menjaga tempat umum. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bus, stasiun kereta api, terminal, ada pasar, ada pula pasar, puskesmas, dan taman. Lanjut, setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuan masing-masing. Orang datang ke halte bus, stasiun kereta, dan terminal untuk bepergian. Jadi mereka yang datang ke halte bus, ke stasiun, atau ke terminal itu mereka untuk orang yang berpergian. Entah itu untuk bekerja, entah itu untuk berkunjung ke rumah saudara, atau untuk hanya sekedar bermain-main ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Orang yang datang ke pasar untuk berbelanja, orang yang ke puskesmas untuk berobat, orang ke taman untuk bermain atau menghibur diri. Agar nyaman, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan merusak benda yang ada di sana. Dengan begitu, kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Jadi, di dalam teks ini, kita harus menjaga tempat umum. Ketika kita datang ke tempat umum, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus menjaga kebersihannya, dan harus menerapkan sopan santun atau tata tertib agar kita dan orang lain merasa nyaman. Mengerti sampai di sini? Oke, sekarang kalian selanjutnya buka di halaman 130. Di sana juga ada yang bercerita menjaga kebersihan jalan. Lingkungan tempat tinggal harus selalu bersih. Tempat umum seperti jalan raya harus dijaga kebersihannya. Di tepi jalan raya disediakan tempat sampah. Sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya. Jadi kalian ketika sedang jalan-jalan atau pergi atau bermain, kalau buang sampah jangan dibuang sembarangan ya, karena pasti sudah disediakan tempat sampah. Kalaupun belum disediakan tempat sampah, kalian simpan dulu di kantong atau kalian pegang dulu sampai kalian menemukan tempat sampah. Saluran air di tepi jalan juga diperhatikan. Aliran air harus dijaga agar tetap lancar. Bila tidak dijaga, maka saat hujan akan meluap ke badan jalan. Jadi, ketika kalian membuang sampah sembarangan, sampahnya tertiup angin lalu masuk ke dalam selokan, akan menyumbat saluran air itu. Semakin banyak, dari tadinya 1 sampah, ada 2 sampah, 3 sampah, lama-lama membukit dan menyebabkan selokan tersumbat dan akhirnya menyebabkan banjir ke jalanan atau air meluap ke badan jalan ya. Jadi sekali lagi harus tetap menjaga kebersihan di jalan dan membuang sampah sembarangan. Kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua warga harus bersatu menjaganya. Dalam kebersamaan itu, semua akan merasa memiliki jalan di lingkungannya. Jadi, walaupun di jalanan itu sudah ada petugas kebersihannya, kalian juga harus tetap membantu menjaga kebersihan ya, karena tempat umum itu disediakan untuk kalian dan kalian juga harus ikut serta dalam menjaga tempat umum itu. Oke, sampai di sini ngerti semuanya? Oke, sekarang kita ke pembelajaran 5. Kalian buka halaman 141. Agrowisata. Di tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata.
Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Siswa diajari cara menanam tanaman. Sebelum ditanami, tanah digemburkan. Jadi sebelum pohon atau tumbuhan ditanam, tanah itu harus digemburkan. Gemburkan itu salah satu contoh tanah yang akan subur. Tanah yang telah gembur dibuat menjadi gundukan-gundukan memanjang. Gundukan itu membukit gitu ya. Satu-satu. Gundukan-gundukan memanjang. Gundukan yang disebut guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Nah, setelah dibuat gundukan, ditanamlah tanaman satu-satu. Siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini, air dapat mengalir. Hal ini memudahkan akar tanaman untuk menyerap air. Jadi, ketika agrowisata, siswa diajarkan cara membuat aliran irigasi agar tanaman bisa terus tersiram atau dapat terus disirami sehingga tanaman menjadi subur. Oke, sampai di sini mengerti ya? Kalian sekarang buka halaman 147. Di sana ada akibat sampah di tepi pantai. Di tepi pantai banyak hidup kura-kura. Kura-kura hidup dengan memakan rumput laut dan ubur-ubur. Rumput laut dan ubur-ubur banyak terdapat di tepi pantai. Namun, pantai telah dikotori oleh manusia. Manusia yang berkunjung di pantai membuang sampah sembarangan. Sampah plastik, kaleng, dan sampah lainnya bertumpukan di tepian pantai. Sampah plastik berbahaya bagi kura-kura. Kura-kura yang lapar mengira sampah plastik adalah ubur-ubur. Kura-kura juga memakan sampah plastik. Akibatnya kura-kura tercekik dan mati. Jadi kura-kura itu kan tidak memiliki akal seperti kita ya. Dia hanya memanfaatkan penglihatan dan penciuman mereka. Ketika dia melihat plastik, disangka kura-kura itu adalah ubur-ubur dan dimakan. Ternyata itu adalah plastik, sedangkan plastik tidak bisa dikonsumsi oleh siapapun karena plastik itu kan buatan manusia ya, jadi tidak alami dan tidak bisa dimakan. Jadi ketika kura-kura makan, dia tersedak atau tercekik sehingga tidak bisa bernafas dan meninggal. Banyak sekali sih contohnya, ada kayak jadi telur-telur kura-kura itu hancur karena kita gitu. Jadi kita kalau ke pantai harus membawa sampah pada tempatnya, atau seperti yang Ibu bilang tadi, harus disimpan saja. Ketika kita menemukan tempat sampah baru dibuang pada tempatnya ya. Jadi dari kesimpulan di semua di sini, kita sebagai umat manusia harus menjaga lingkungan kita masing-masing dimanapun kita berada. Oke? Terima kasih semuanya karena sudah menyimak dengan baik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.